Hai guys, selamat datang di episode terakhir dari segmen Shocktober. Kali ini gue akan membahas kasus tentang Chelsea Bruck, seorang wanita berusia 22 tahun yang menghilang pada malam perayaan Halloween di kota Michigan. Pada tanggal 25 Oktober tahun 2014, Chelsea Bruck dan sahabatnya Rebecca Brinson merayakan Halloween dengan pergi ke pesta Big Mike yang diselenggarakan oleh Mike Williams, sebuah pesta besar yang dihadiri oleh sekitar 700 orang dengan mengenakan kostum monster. Tapi siapa sangka, nasib naas menimpa Chelsea Bruck dan itu akan menjadi pesta terakhir baginya. Chelsea Bruck adalah anak bungsu dari 5 bersaudara yang lahir pada tanggal 28 Januari tahun 1992 dan dibesarkan di kota kecil Michigan. Chelsea dan Rebecca bekerja sebagai juru masak di Frenchtown Township, tempat yang sama di mana pesta Big Mike akan diadakan. Chelsea yang bersemangat untuk menghadiri pesta itu telah membuat kostum Poison Ivy-nya sendiri untuk acara tersebut. Pesta All Hallows Big Mike akan menjadi pesta yang sangat besar. Dia memang mengadakannya setiap tahun, dan tahun ini akan ada 8 band metal, termaksud band Mike sendiri, Pickaxe Preacher. Dia menyediakan minuman keras untuk lebih dari 700 orang di pertanian terpencil milik ibunya. Tempat pesta tersebut berlangsung secara menggemparkan pada malam akhir Oktober itu. Chelsea, Rebecca, dan teman-temannya minum-minum, berdansa, dan juga bersenang-senang. Setelah tengah malam, api unggun besar pun dinyalakan. Pesta berakhir sekitar pukul 1 dini hari, dan saat itulah Chelsea sudah tidak terlihat lagi dimanapun. Rebecca mengantongi handphone milik Chelsea karena kostum Poison Ivy Chelsea tidak memiliki saku. Salah satu teman Chelsea yang telah berjanji untuk mengantar Chelsea pulang, mencarinya namun tidak menemukannya dimanapun. Sedangkan besok paginya dia masih harus bekerja pagi-pagi, sehingga temannya itu memutuskan untuk pulang sendiri terlebih dahulu. Namun karena ini adalah pesta tahunan Big Mike, tidak ada hal buruk yang pernah terjadi dan komunitasnya relatif kecil, sehingga membuat temannya itu tidak merasa khawatir. Namun saat semua orang telah keluar dari pertanian di Michigan, Chelsea pun menghilang dan tidak ada yang menemukannya pada malam itu. Ada satu orang yang mengatakan bahwa dia sempat melihat Chelsea sedang duduk sendirian dan tampak menangis. Keesokan harinya, tepat pada hari Minggu, Rebecca mengirim pesan kepada ibu Chelsea untuk memberitahu bahwa handphone Chelsea ada padanya. Namun, saudara perempuan Chelsea mengirim pesan kepada Rebecca dan berkata, Chelsea tidak kembali ke rumah. Dan ketika Chelsea tidak muncul juga sampai hari Senin, mereka pun mulai menghubungi semua orang untuk mencari keberadaannya serta memposting berita kehilangannya di Facebook. Big Mike sendiri telah memeriksa zona pestanya, namun dia juga tidak menemukan apapun. Banyak orang datang untuk menyisir daerah pedesaan di sekitarnya dan untuk mencari petunjuk. Polisi pun ikut serta dalam pencarian Chelsea dengan membawa anjing-anjing pelacak. Namun sayangnya mereka tetap tidak menemukan apapun. Di satu sisi ada ratusan orang di sana. Bagaimana mungkin tidak ada yang melihatnya sama sekali? Bagaimana mungkin tidak ada yang tahu di mana dia berada? Di sisi lain, mudah untuk menghilang di tengah keramaian, terutama saat keramaian itu berada di antah berantah. Menurut teman-temannya, Chelsea tidak berencana untuk berpesta semalaman. Dia bahkan sudah memutuskan untuk pulang setelah hidungnya terbentur tiang tenda. Chelsea adalah anak bungsu dalam keluarga. Dia tidak punya pacar, dia tinggal bersama orang tuanya, dan tidak bisa menyetir. Beberapa orang mengaku telah melihatnya di dekat api unggun, sendirian dan menangis karena khawatir tidak bisa pulang. Ada beberapa orang yang meminjamkan telepon mereka untuk meminta tumpangan. Dia menelpon salah satu teman yang mengatakan bahwa mereka akan mengantarnya pulang. Tetapi pada saat itu, ternyata temannya sudah ada di rumah dan dalam keadaan mabuk sehingga dia tidak bisa menyetir. Kemudian orang lain memberitahu polisi bahwa mereka sempat melihat Chelsea sekitar pukul 3.30 pagi dan meninggalkan pesta tersebut. Mereka sempat berbincang sebentar tentang kostum Chelsea, dan mereka juga mengatakan bahwa Chelsea terlihat sedikit mabuk dan ada seorang pria bersamanya. Mereka tidak tahu siapa pria itu, tetapi Chelsea pergi bersamanya. Pihak berwenang pun segera mendapatkan sketsa wajah pria yang penampilannya cukup umum, yakni berkacamata dan berkulit putih. Big Mike sendiri tentu saja juga dicurigai karena kejadian ini terjadi di pestanya. Rumahnya pun digeledah, namun mereka tidak mendapatkan apapun yang mencurigakan. Penggeledahan terus berlanjut, selebaran dibagikan,
namun mereka tetap tidak menemukan petunjuk hingga berbulan-bulan. Pada akhir Maret tahun 2015, seorang wanita menelpon polisi dan mengatakan bahwa dia menemukan sebuah sepatu sekitar 2 mil dari kediaman Big Mike. Sepatu itu pun diidentifikasi milik Chelsea Bruck. Sekitar sebulan kemudian, kostum dan wignya juga ditemukan di sebuah bangunan terbengkalai yang terletak 10 mil dari tempat pesta itu diadakan. Analisis forensik di Laboratorium Kejahatan Kepolisian Negara Bagian Michigan segera memeriksa pakaian dan bukti lain yang ditemukan di bangunan terbengkalai dan lokasi seluas 60 hektar ini dengan tujuan untuk menemukan petunjuk tentang hilangnya Chelsea Bruck. Kostum Poison Ivy milik Chelsea telah robek dan terdapat noda cairan merah serta DNA dari seorang pria tidak dikenal. Sekitar 1 bulan kemudian, tepatnya pada tanggal 24 April tahun 2015, saat sedang membersihkan lahan untuk pengembangan properti, jasad Chelsea Bruck akhirnya ditemukan. Berdasarkan catatan giginya, jasad tersebut diidentifikasi sebagai Chelsea Bruck. Dan berdasarkan hasil autopsi, ditemukan penyebab kematiannya adalah karena trauma benda tumpul di kepala. Jasad Chelsea kini ditemukan dan ada DNA yang ditemukan pada kostum Halloween-nya, namun sayangnya penyelidik tidak dapat dengan cepat menemukan siapa pemilik DNA tersebut. Hingga setahun kemudian, pada tahun 2016, setelah pihak berwenang melakukan uji DNA secara selektif terhadap orang-orang yang mencurigakan atau memiliki kontak dengan Chelsea pada malam itu, mereka pun berhasil menemukan seorang pria yang memiliki kecocokan DNA dengan sampel yang ditemukan pada kostum Chelsea. Daniel Clay, seorang pengangguran lokal berusia 27 tahun yang tidak memiliki alamat tetap. Dia telah ditangkap pada awal tahun 2016 karena adanya surat perintah untuk tunjangan anak yang belum dibayar. Ketika itulah, pihak berwenang memiliki kesempatan untuk mengambil sampel DNA-nya yang kemudian dicocokkan dengan DNA yang ditemukan pada kostum Chelsea. Polisi melakukan interogasi kepada Daniel Clay, namun Daniel terus menyangkal keterlibatannya dalam kasus ini. Dia mengatakan bahwa dia tidak kenal dan tidak berhubungan dengan Chelsea pada malam itu. Karena merasa tidak berhasil, pihak berwenang pun mencoba strategi lain. Mereka membawanya keluar dan mencoba membuatnya merasa nyaman dan aman, kemudian mereka melakukan pendekatan kepada Clay. Mereka memberitahu Clay bahwa Chelsea memiliki penyakit tulang rapuh dan tulangnya mudah patah, meskipun itu hanyalah sebuah kebohongan yang dikarang oleh polisi. Daniel Clay akhirnya mengaku bahwa pada malam pesta Halloween tahun 2014, dia sempat bertemu dengan Chelsea Bruck dan mengajaknya untuk melakukan hubungan badan. Namun dia bersikeras bahwa kematian Chelsea bukanlah hasil dari tindakan kekerasan yang disengaja, melainkan hanyalah sebuah kecelakaan. Clay mengklaim bahwa mereka melakukan hubungan seksual yang kasar atas persetujuan bersama. Dan dia mengaku bahwa Chelsea tewas secara tidak sengaja selama tindakan tersebut. Menurut pengakuannya, Chelsea kehilangan kesadaran dan dia panik ketika menyadari bahwa Chelsea tidak bernafas lagi. Alih-alih mencari bantuan atau melaporkan kejadian tersebut, Clay mengaku ketakutan dan memutuskan untuk meninggalkan tubuh Chelsea di area terpencil yang kemudian ditemukan beberapa bulan setelahnya. Namun pihak berwenang meragukan versi cerita ini. Hasil otopsi menunjukkan adanya cedera serius pada kepala Chelsea yang tidak sesuai dengan klaim dari Clay bahwa itu hanyalah sebuah kecelakaan. Luka-luka tersebut mengindikasikan adanya tindak kekerasan fisik yang melibatkan trauma benda tumpul yang menunjukkan bahwa kematian Chelsea kemungkinan besar merupakan hasil kekerasan dan bukan kecelakaan selama aktivitas yang konsensual. Pada tanggal 27 Februari tahun 2017, persidangan terhadap Daniel Clay pun dilangsungkan di Pengadilan Kabupaten Monroe di Michigan. Ia didakwa atas penghilangan nyawa tingkat pertama terhadap Chelsea Bruck. Dalam persidangan, Clay terus mengaku tidak bersalah dan mengklaim bahwa itu adalah kecelakaan. Namun bukti-bukti yang disajikan oleh pihak penuntut, termasuk hasil autopsi dan DNA menunjukkan sebaliknya. Banyak saksi yang hadir di persidangan turut memberatkan posisi Clay. Beberapa saksi mengatakan bahwa mereka melihat Clay bersama Chelsea pada malam kejadian. Kekasih Daniel Clay yang bernama Sarah Kuchera juga turut memberikan kesaksiannya di persidangan. Dia mengungkapkan bahwa pada malam Chelsea Bruck menghilang,
Clay terlihat sangat gelisah dan berbicara tentang kejadian tersebut. Ia menyatakan bahwa Clay mengaku terlibat dalam situasi yang buruk dengan seorang perempuan. Sarah juga melaporkan bahwa Clay membicarakan tentang bagaimana Chelsea meninggal dan mengekspresikan rasa paniknya setelah kejadian tersebut. Menurut Sarah, Daniel Clay mengatakan bahwa dia tidak tahu harus berbuat apa dan merasa sangat ketakutan. Selain itu, ada juga kesaksian dari orang-orang di lingkungan sekitar yang mengenal Clay, memberikan keterangan tentang perilaku Clay di masa lalu, di mana dia memiliki riwayat perilaku agresif dan mengganggu serta melakukan kekerasan. 7 penyidik yang menyelidiki tersangka menemukan Clay memiliki 10 penangkapan sebelumnya, diantaranya adalah karena masalah pelanggaran lalu lintas dan masalah tunjangan anak. Pada tanggal 23 Maret tahun 2017, juri memutuskan bahwa Daniel Clay bersalah atas penghilangan nyawa tingkat pertama. Ia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Keluarga Chelsea Bruck merasakan kelegaan atas vonis yang dijatuhkan kepada Clay. Mereka mengungkapkan rasa duka yang mendalam atas kehilangan putri mereka dan berterima kasih kepada pihak berwenang dan juri atas putusan tersebut. Daniel Clay sendiri juga mengekspresikan penyesalan atas apa yang terjadi, namun dia tetap mengklaim bahwa kematian Chelsea Bruck adalah kecelakaan dan dia tidak ada maksud untuk menyakiti siapapun. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Ada ataupun tidak ada maksud untuk menyakiti, toh nyatanya nyawa Chelsea Bruck telah melayang di tangan Daniel Clay. Sungguh pesta yang ironis. Malam menyeramkan yang berawal dari sebuah pesta Halloween berakhir dengan pembunuhan tragis yang menghebohkan kota Michigan. Semoga kasus seperti ini tidak terjadi lagi, agar kita bisa menikmati Halloween tanpa rasa was-was dan ketakutan. So guys, ini adalah episode terakhir dari Shocktober tahun 2024. Semoga kalian suka dengan semua cerita yang sudah gue bagikan di bulan ini. Sampai ketemu lagi di Shocktober tahun depan. Bye! Jangan lupa like kalau kalian suka video ini, dan tolong bantu subscribe dan share cerita ini ke teman-teman kalian, supaya channel ini bisa makin berkembang. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi.